Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rian Waskito Pratama, nomor induk mahasiswa 2019-210048. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya strategi terhadap suatu lokasi. Pasar dunia berlanjut untuk memperluas, dan iklim bisnis global akan mempercepat. Tentunya salah satu keputusan strategis yang sangat penting yang harus diambil oleh banyak perusahaan. Di samping biaya yang dikeluarkan, biaya lainnya mungkin dipengaruhi oleh lokasi yang dipengaruhi oleh biaya pajak. Lalu ada biaya bahan mentah dan biaya sewa. Tujuan dan strategis lokasi adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan lokasi perusahaan. Karena lokasi ini adalah merupakan pendorong biaya dan pendapatan. Maka lokasi seringkali memiliki kekuasaan untuk membuat strategi bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan lokasi. Yang pertama adalah ekonomi pasar. Mengapa demikian? Ekonomi pasar adalah sebuah sistem ekonomi yang menetapkan keputusan terkait investasi, produksi, dan distribusi yang didasari atas hubungan permintaan, penawaran, dan menentukan suatu harga. Lalu ada komunikasi internasional yang lebih baik, lalu ada perjalanan pengiriman yang lebih cepat, lalu ada kemudahan arus modal antar negara, lalu ada diferensiasi biaya yang tinggi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Infanta Faza Akbiridanti dengan NIM 2019-210049. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Nah, faktor yang pertama adalah produktivitas tenaga kerja. Dalam memutuskan lokasi, sebuah perusahaan biasanya mempertimbangkan lokasi dengan tingkat upah yang rendah. Tetapi, tingkat upah yang rendah itu tidak cukup. Sebuah lokasi juga harus memiliki produktivitas yang tinggi. Jadi, sebuah perusahaan akan benar-benar tertarik dengan sebuah lokasi apabila lokasi tersebut memiliki tingkat upah yang rendah dengan produktivitas yang tinggi. Jadi, kombinasi antara upah dengan produktivitasnya itu seimbang. Nah, semisal ada lokasi A dan lokasi B. Di sini dapat kita ketahui nih, berapa sih upah yang didapatkan seorang karyawan per unit produknya. Jadi kita dapat menentukan lokasi mana yang lebih baik tingkat produktivitas dengan upah yang diberikan. Nah, di lokasi A ini upah per harinya itu $70, semisal. Kemudian unit yang dihasilkan adalah 60 unit per harinya. Nah, tinggal dibagi aja untuk biaya upah per unitnya. Jadi $70 dibagi dengan 60 sama dengan $1,16 per unitnya. Itu untuk upahnya. Kemudian di lokasi B, dalam satu hari karyawannya itu diberi upah sebesar $25 per hari. Dengan unit produk yang dihasilkan sebanyak 20 unit saja. Jadi $25 dibagi 20 unit per hari sama dengan $1,25 per unitnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dalam pemberian upah per unitnya itu lebih murah di daerah A, yaitu $1,16 per unitnya. Sementara di lokasi B $1,25 per unitnya. Berarti di sini dapat kita ketahui bahwa lokasi A ini memiliki tingkat upah yang rendah. Kemudian, faktor yang berikutnya dalam memutuskan keputusan lokasi, yaitu adalah nilai tukar mata uang dan risiko mata uang. Nah, nilai tukar mata uang ini tidak kalah pentingnya dengan produktivitas tenaga kerja dan juga rendahnya upah. Jadi nilai tukar mata uang ini juga sangat penting. Semisal kita mendirikan sebuah perusahaan nih di Indonesia. Kemudian kita akan mengekspor produk kita ke negara lain. Negara lain berarti di daerah lain juga kan. Nah, sasaran negara lain itu kita harus memilih negara yang nilai mata uangnya itu lebih tinggi dari kita. Kenapa? Karena saat kita menjual produk kita ke sana, dalam keadaan nilai mata uang kita yang rendah, produk kita di sana itu murah gitu jatuhnya. Jadi, negara importir atau negara lain ini akan memesan lebih banyak produk ke negara kita karena produk kita dinilai murah. Karena kan nilai mata uang di negara kita itu rendah, sementara di negara lain yang kita ekspor itu lebih tinggi. Jadi nilai produk kita tuh, harga produk kita tuh jadi rendah.
Oleh karena itu, pesanan akan melonjak dan profit kita juga akan meninggi. Lain halnya apabila kita mengekspor barang ke negara yang nilai mata uang itu lebih rendah dari kita. Otomatis produk kita di sana itu jadi mahal, ternilai mahal. Dan dampaknya pesanan dari negara tersebut atau negara importer ini ya akan menurun gitu karena produk kita dinilai mahal. Dalam hal ini karena nilai mata uang kita yang lebih tinggi. Jadi nilai tukar mata uang ini sangat penting ya untuk memutuskan sebuah lokasi mana yang harus kita pilih. Seperti itu, bisa jadi menguntungkan, bisa jadi juga merugikan. Kemudian faktor yang berikutnya adalah faktor biaya. Nah, faktor biaya ini juga tidak kalah pentingnya. Faktor biaya itu dibagi jadi dua. Ada biaya yang berwujud dan ada juga biaya yang tidak berwujud. Nah, untuk biaya berwujud adalah biaya yang dapat dengan mudah diidentifikasi atau dapat diukur. Contohnya itu seperti biaya transportasi, biaya bahan baku, biaya utilitas, seperti itu. Sementara untuk biaya yang tidak berwujud itu adalah biaya-biaya yang sulit atau kurang dapat diidentifikasi dan diukur secara tepat. Misalnya biaya transportasi umum, kemudian biaya mutu pendidikan, dan lain-lain. Jadi biaya ini dibagi jadi dua, ada biaya berwujud dan biaya tidak berwujud. Nah, kemudian faktor yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang berikutnya. Seperti itu. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Melisa Chandra Devi Fortunata dengan NIM 2019-210057. Di sini saya akan menjelaskan tentang resiko politik nilai dan budaya dan kedekatan dengan pangsa pasar. Yang pertama, resiko politik nilai dan budaya. Risiko politik dihubungkan dengan perilaku nasional negara bagian pemerintah setempat mengenai properti swasta dan intelektual, penetapan wilayah, dan stabilitas pekerjaan akan berfluktuasi. Nilai pekerja juga berbeda dari satu negara ke negara lain, kawasan ke kawasan, dan ke kota kecil ke kota. Yang kedua, kedekatan negara bangsa. Bagi banyak pengusaha, penempatan lokasi kedekatan dengan konsumennya sangat penting, terutama perusahaan jasa seperti apotik, restoran, kantor pos, tukang potong rambut menemukan bahwa kedekatan dengan pangsa pasar merupakan kantor penentuan lokasi yang sangat penting. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Furqoni dengan NIM 2019-210063. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan dalam menentukan lokasinya. Nah, lokasi yang ditentukan perusahaan tentunya harus memiliki nilai strategis, karena lokasi yang strategis dapat meningkatkan laba bagi perusahaan dan juga menjaga kelangsungan dari perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu kedekatan dengan para pemasok dan juga kedekatan dengan para pesaing. Nah, yang pertama, kedekatan dengan para pemasok ini biasanya harus difikirkan dengan matang oleh perusahaan manufaktur, karena perusahaan manufaktur ini harus memilih pemasok yang berkompeten. Selain pemasok yang berkompeten, lokasi antar perusahaan dengan pemasok harus diperhatikan, karena penentuan lokasi dengan memperhatikan kedekatan dengan para pemasok merupakan langkah yang tepat dalam meminimalkan biaya operasional di masa mendatang. Nah, kedekatan dengan para pemasok ini memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, risiko cepat rusak atau cacat dapat diminimalkan, karena ketika jarak semakin jauh maka risiko yang akan dijalan itu akan semakin besar. Lalu yang kedua yaitu biaya transportasi yang dapat ditekan. Tentunya seperti ongkos kirim itu akan dapat ditekan ketika perusahaan dan juga para pemasoknya itu berdekatan. Lalu yang ketiga yaitu dalam ukuran besar, misalkan perusahaan memiliki barang ataupun produk yang memiliki ukuran besar, harus disiapkan lokasi yang berdekatan dengan para pemasok sehingga dapat meminimalkan
biaya operasional di masa yang akan datang. Nah, lalu faktor yang kedua yaitu kedekatan dengan para pesaing. Nah, kedekatan dengan para pesaing ini biasanya diidentikan dengan persaingan yang tidak sehat. Padahal, kedekatan dengan para pesaing ini tidak selalu membawa dampak negatif. Banyak dampak positif, seperti akan menciptakan iklim pada suatu daerah sehingga akan meningkatkan exposure suatu daerah ataupun exposure dari masing-masing perusahaan. Nah, lokasi persaingan saling membutuhkan sering terjadi karena kritikal informasi massal, keterampilan, sumber daya ventura modal. Nah, misalkan wisata yang ada di Malang. Jadi, wisata-wisata yang ada di Malang itu memiliki para pesaing tentunya. Para pesaing yang ada di suatu kota yang sangat banyak itu akan menghasilkan iklim yang positif tentunya, karena cuaca yang mendukung dan juga akses wisata yang baik dapat meningkatkan keberlangsungan bagi suatu perusahaan. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zalil Usman dengan NIM 2019 210068. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang metode mengevaluasi alternatif lokasi. Jadi ada 4 metode utama yang digunakan untuk memecahkan permasalahan lokasi. Yang pertama itu adalah metode pemeringkatan faktor, yang kedua analisis biaya volume lokasi, dan ketiga itu adalah metode pusat gravitasi, dan keempat model transportasi. Jadi ada contoh dari metode mengevaluasi alternatif lokasi ini, misalnya seperti di industri manufaktur komputer, perangkat keras yang berada di lokasi Singapura dan Taiwan, yang alasan dikelompokkannya itu karena tingkat penetrasi teknologi yang tinggi dan PDB per kapita tinggi, tenaga kerja terdidik atau terampil dengan kelompok besar insinyur. Baik, dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang metode pemeringkatan faktor. Nah, metode pemeringkatan faktor sering digunakan karena mencakup beragam faktor, mulai dari pendidikan, rekreasi, hingga keterampilan tenaga kerja. Nah, dalam metode pemeringkatan faktor terdapat 6 langkah, yaitu yang pertama kembangkan daftar faktor. Nah, jadi membuat daftar faktor yang berhubungan yang disebut faktor penentu keberhasilan. Dan yang kedua adalah berikan bobot pada masing-masing faktor. Nah, jadi di sini memberikan sebuah bobot untuk setiap faktor untuk menggambarkan kepentingan relatif dalam tujuan perusahaan. Dan yang ketiga itu adalah kembangkan skala untuk tiap-tiap faktor. Nah, jadi di sini perusahaan membuat sebuah skala untuk setiap faktor, misalnya dari angka 1 sampai 10 atau dari angka 1 sampai 100. Baik, dan yang keempat itu adalah memiliki skor manajemen pada masing-masing lokasi. Nah, jadi hal ini meminta penilaian manajemen untuk setiap lokasi dan setiap faktor dengan menggunakan skala. Dan yang kelima itu adalah gandakan skor oleh bobot untuk tiap-tiap faktor dan total skor. Nah, jadi di sini kalikan nilai dengan bobot setiap faktor dan jumlahkan nilai total untuk setiap lokasi. Nah, yang terakhir itu yang keenam adalah buatlah rekomendasi yang didasarkan pada skor poin maksimal. Nah, jadi di sini membuat rekomendasi berdasarkan nilai poin maksimal yang juga mempertimbangkan hasil dari pendekatan kuantitatif. Nah, jadi ada contoh dari keenam langkah tersebut. Misalnya seperti ada sebuah perusahaan yang beroperasi secara global yang mencoba menganalisis beberapa alternatif negara yang untuk dijadikan nominasi lokasi anak cabang perusahaannya, misalnya perusahaannya yang ada di luar negeri. Nah, sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin analisis biaya dan volume lokasi. Nah, analisis biaya dan volume lokasi itu sendiri diartikan dengan teknik untuk membuat perbandingan ekonomi dari alternatif lokasi dengan mengidentifikasi biaya tetap dan variabel serta menggambar
grafiknya untuk masing-masing lokasi. Nah, analisis tersebut itu dapat dilakukan secara numerikal ataupun grafik, di mana pendekatan grafik biasanya memberikan gambaran yang lebih jelas. Selanjutnya ada 3 langkah untuk melakukan analisis biaya volume lokasi. Yang pertama yaitu menentukan biaya tetap dan variabel untuk tiap lokasi. Dan yang kedua yaitu memplot biaya untuk tiap-tiap lokasi tersebut dengan biaya pada sumber vertikal dari grafik dan volume tahunan pada sumber horizontal. Lalu yang terakhir yaitu memilih lokasi yang memiliki total biaya terendah untuk volume produksi yang diharapkan. Baik, sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yonan Wahyu dengan NIM 2019-10072. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai metode penentuan lokasi. Metode ini memperhitungkan yang pertama jarak lokasi pasar, yang kedua jumlah barang yang dikirim ke pasar tersebut, dan yang ketiga biaya pengiriman guna menemukan lokasi terbaik untuk sebuah pusat distribusi. Kemudian metode ini mengasumsikan biaya secara langsung berimbang pada jarak dan jumlah yang dikirim. Jadi lokasi yang ideal adalah lokasi yang meminimalkan jarak berbobot antar gudang dan toko ecerannya, di mana pembuatan jarak tersebut dilakukan sesuai jumlah dengan kontainer yang dikirim, karena volume kendaraan kontainer yang dipindahkan setiap bulannya mempengaruhi biaya. Jarak bukan menjadi salah satunya kriteria utama, namun pada metode pusat gravitasi ini mengasumsikan bahwa biaya secara langsung bersifat proporsional dengan jarak dan banyaknya barang yang diangkut. Kemudian lokasi yang ideal tadi telah saya sebutkan, yaitu lokasi yang membuat jarak tertimbang antara gudang dan outlet pengecernya menjadi minimal. Jarak ini diberi bobot sesuai dengan banyaknya kontainer yang diangkut. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode transportasi. Tujuan dari model ini yaitu menetapkan pola pengiriman terbaik dari beberapa titik pemasok atau sumber ke beberapa titik permintaan atau tujuan. Nah, sedemikian hingga meminimalkan biaya produksi dan transportasi totalnya. Kemudian metode ini mengusung dengan suatu jaringan titik pasokan dan permintaan. Setiap perusahaan pasti menghadapi permasalahan yang sama, walaupun teknik pemrograman linier dapat digunakan untuk menyelesaikan jenis masalah ini. Telah dikembangkan algoritma bertujuan khusus yang lebih efisien untuk aplikasi transportasi. Nah, model transportasi memberikan solusi awal yang pantas, kemudian perbaikan bertahap dilakukan hingga solusi optimal dapat tercapai. Kemudian adalah salah satu ilustrasi tentang hal ini, yaitu dengan atau jaringan pasokan penawaran Volkswagen yang kompleks. Mungkin sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.